Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Dan di kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum karena ku lihat hidup dan karya tanganku. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Dan di kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati sepanjang minggu ini. Amin. Dan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan bisa berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini dan bersyukur bahwa Tuhan tetap setia bagi kita. Amin. Mari kita siapkan diri kita memuji dan menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah yang berlimpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat 1 Petrus 5 ayat 7 yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, akan Tuhan pelihara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bila kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, kepada Dia, Yesus, yang akan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, amin, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita bersyukur kepadanya, katakan, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja.
menangis, saat menangis Tuhan tahu. saat berdoa Tuhan dengar, Saat bersyukur Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan kita melewati masa-masa sulit di dalam hidup kita. Tuhan punya rancangan yang indah bagi kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan merancangkan rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Seberapa banyak yang sepanjang minggu ini diberkati oleh Tuhan? Bisa lambaikan tangan saudara. Lambaikan tangan saudara, katakan kepadanya, kami bersyukur kepadamu Tuhan, betapa Engkau baik dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Engkau memberikan kekuatan kepada kami ketika kami melalui masa-masa sulit Tuhan. Mari jemaat saja berkata, saat kau perlu. Saat, haleluya, amin. Saat kau perlu, saat kau perlu, amin. kau minta Tuhan, Ini keyakinan kami, Tuhan bekerja. Saat kau nangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan saat kau perlu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis, Tuhan dengar. saat berdoa Tuhan dengar, Saat bersyukur Tuhan saat bersyukur Tuhan saat bersyukur Tuhan berkati. Mari bersyukur kepadanya. Haleluya. Kami bersyukur. Mari ungkapkan syukurmu kepadanya, kepada Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang memelihara hidup kita hari ini. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, segala puji bagimu Tuhan. Haleluya. Terpujilah haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Bapa, Kau baik. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan kami bersyukur Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia yang terbesar, Dia yang termulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua bersama-sama puji Dia. Haleluya. Mari dengan segenap hati bersama-sama katakan, segenap hati aku berpuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mengangkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Yang bersukacita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Dengan sukacita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati kami memuji Engkau Tuhan, segenap jiwa bernyanyi bagi-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar, amin. Biarlah semua
Ada sukacita pagi hari ini saudara? Yang ada sukacita silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang selalu memelihara hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Apalagi kami, anak-anak Tuhan, anak-anak kesayangan akan Tuhan pelihara. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Inilah keyakinan kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkau selalu pelihara hidup kami. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat menang, saat Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Udah bangkit Bapak Ibu berdiri semua. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, perlu Tuhan
tahu saat saat percaya Tuhan bekerja. saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau yang selalu ada bersama kami Tuhan, Ya, di masa-masa susah kami, di masa-masa sukar, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kalau dulu Engkau selalu sertai kami, kalau dulu Engkau selalu kuatkan kami, kalau dulu Engkau selalu pimpin kami percaya hari ini juga Tuhan, Engkau akan lakukan yang sama. Kami percaya firman-Mu yang berkata, Yesus itu dulu, sekarang dan selama-lamanya tetap sama. Kami percaya Engkau tetap Allah yang selalu menyertai hidup kami, sehingga kami boleh berjalan dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, karena Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Karena itu hidup kami aman di dalam-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan hati kami boleh menjadi Tuhan tanah yang subur, di mana firman-Mu yang ditanam Tuhan menghasilkan buah yang berkali lipat. Kami bersyukur hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semua. Senang sekali bisa ketemu saudara lagi pagi hari ini. Langsung saja slide saya. Thank you Pak Waspada, luar biasa. Oke. Hari ini saya mau berbicara tentang fear not for I am with you. Jangan takut karena aku beserta dengan engkau. Saudara, kita perlu janji firman ini untuk kita mulai tahun ini dengan satu kemenangan. Kita mulai dengan satu keberanian. Karena kita tahu Tuhan yang menjanjikan ini bagi setiap kita. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut. Kenapa kita tidak perlu takut saudara? Karena ada janji Tuhan bahwasanya Dia yang menyertai hidup kita. Nah saudara, kadang-kadang kita lupa. Dulu kita hadapi masa-masa sulit dan kita menang. Dan ketika kita sekarang juga menghadapi masa-masa yang sulit, tantangan-tantangan hidup saudara, kita lupa akan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita di waktu yang dulu. Karena itu kita perlu mengingatkan diri kita akan apa yang Tuhan sudah lakukan, sedang lakukan dan akan lakukan di dalam hidup kita. Nah, apa yang iblis lakukan saudara? Ini kerjaannya iblis. Be watchful, your adversary the devil prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Nah saudara, apa yang iblis lakukan adalah dia berusaha berkeliling mencari orang yang bisa dia makan, yang bisa dia hancurkan saudara. Apa yang dia lakukan saudara? Dia membuat kita takut. Itu yang iblis lakukan. Ketika kita melihat seekor singa yang muncul adalah satu ketakutan. Sampai-sampai kita lupa bahwa singa yang kita hadapi adalah singa yang sudah tidak bertaring lagi saudara. Karena singa Yehuda, Yesus sudah mengalahkannya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Amin saudara.
2 tahunan ini saudara kita selalu dengar tentang hal ini saudara. Corona. Dari COVID-19 masuk ke Delta, dari Delta masuk ke Omicron. Terakhir kita dengar lagi saudara, gabungan keduanya, Delmicron ya saudara. Enggak habis-habis saudara, datang terus. Sampai akhirnya saya putuskan saudara, saya kurangi baca berita. Dulu saya hobi baca berita. Ya, tapi ternyata ketika saya perhatikan, ketika saya terus baca berita, dampaknya enggak bagus untuk kejiwaan saya saudara. Malah hal-hal yang negatif terus masuk, seru sih rasanya baca up to date saudara. Pokoknya selalu tahu yang terbaru, berita terbaru. Sampai enggak perlu pun juga didengerin terus saudara. Anak-anak kita saudara, kalau saya lihat anak saya yang kecil pergi sekolah pakai masker, saya sedih saudara. Anak-anak kecil ini mereka sedang belajar berkomunikasi. Jadi kalau sampai mereka nggak bisa lihat wajah, mulut yang tertutup itu saudara, mereka akan ngalamin kesulitan loh saudara. Ya kalau kita mungkin nggak terlalu masalah, tapi bagi anak-anak kita, wow, ya anak-anak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun mereka harus ke sekolah seperti ini. Masa-masa yang nggak terbayangkan sebelumnya saudara, tapi kita hidup di dalamnya saudara. Nah, salah satu penyebab penyakit psikosomatis saudara, penyakit yang disebabkan pikiran, bukan fisik. Jadi dari pikiran, dari kejiwaan kita mempengaruhi fisik kita saudara. Ya, salah satunya adalah ketakutan. Nah kalau kita lihat di sini saudara, ada gejala-gejala dari penyakit psikosomatis ini saudara. Ada kesedihan, ya, mood kita nggak bagus, kita khawatir, gampang marah, hopeless, rasanya nggak punya pengharapan, nggak pingin ngapa-ngapain saudara, ya, konsentrasi kita berkurang, memori kita berkurang saudara. Banyak sekali yang bisa terjadi ketika kita ada di dalam ketakutan. Saudara, kita kadang-kadang nggak sadar semua ini berusaha merampok kehidupan kita, mengambil hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita saudara. Karena hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menang melalui hal ini. Sehingga ketika ketakutan datang kita boleh berkata aku tidak takut lagi. Karena aku punya janji Tuhan bagi hidupku. Kalau kita baca Alkitab saudara, banyak sekali, berkali-kali Tuhan katakan don't be afraid, don't be afraid. Lagi dan lagi. Sepertinya Tuhan tahu, ya pastinya Tuhan tahu bahwasanya kita gampang takut. Manusia itu gampang takut saudara. Diingatin berkali-kali don't be afraid. Dan kita akan lihat bagaimana tokoh-tokoh di Alkitab mereka juga mengalami hal-hal yang kita alamin saudara. Yosua saudara waktu dia mau mengambil tongkat estafet dari Musa, ya, dia pasti gentar saudara karena Musa itu luar biasa. Kalau kita baca di Alkitab bagaimana tulah-tulah itu, bagaimana dia menghadapi Firaun, bagaimana dia memimpin jutaan umat Israel di padang gurun. Musa lihat itu saudara, dan dia lihat betapa pemimpin ini pemimpin yang besar, pemimpin yang luar biasa. Dan ketika dia ditunjuk sebagai penggantinya saudara, secara manusia dia pun gentar saudara. Pesan Musa buat Yosua adalah ini saudara. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Musa kasih tahu, Yosua, jangan takut. Tuhan yang dulu menyertai aku juga Tuhan menyertai hidupmu. Dan ketika Tuhan sendiri berfirman kepada Musa, kepada Yosua, Tuhan katakan seperti ini, sepertinya lucu loh saudara. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Seolah-olah seperti ini saudara. Musa kasih tahu Yosua, jangan takut ya, Tuhan menyertai kamu. Tuhan datang lagi ke Yosua, aku kan sudah kasih tahu sama kamu, jangan takut. Apa yang terjadi saudara? Tuhan pasti tahu Yosua itu gentar menghadapi sesuatu tanggung jawab yang besar bagi dia. Amin saudara. Siapa lagi saudara? Seorang janda waktu Elia datang saudara. Datang dan minta roti. Ya, janda ini menghadapi situasi hidup dan mati. Karena yang tersisa bagi dia adalah makanan terakhir. Ya.
Makanan terakhir dia katakan seperti ini, demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Saudara, kita belum pernah mengalami seperti ini, ketakutan seperti ini mengerikan saudara. Ya, mungkin kita pernah ngalamin masa-masa nggak punya uang saudara. Tapi sampai kita nggak makan, sampai sudah tahu ini makanan terakhir, nggak ada lagi habis itu saudara. Kita belum pernah mengalami tingkat ketakutan seperti ini saudara. Ya, Elia datang dan minta makanan, bayangkan saudara. Ya, sudah posisi seperti ini kejepit, masih ada lagi yang mau minta makanan saudara. Harusnya dia marah saudara, tapi apa yang dilakukan dia taat. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pesannya sama buat janda itu, jangan takut. Jangan takut. Pesan buat kita hari ini apa saudara? Jangan takut. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang kita sedang alami, solusinya. Kita nggak ngerti saudara. Tapi yang perlu kita lakukan terlebih dahulu apa saudara? Jangan takut. Kepala rumah ibadat saudara, anaknya sakit parah, sudah mau mati. Kalau orang tua meninggal, ya anak-anak sedih pasti, tapi tidak sesusah waktu anaknya, apalagi anaknya masih muda saudara, meninggal. Itu sulit sekali saudara. Ya, masih kecil aja, bayi-bayi seperti itu saudara, baru lahir pun kalau sampai mereka meninggal, orang tua pasti bersusah hati sekali saudara. Apalagi sudah sebesar ini saudara, tiba-tiba sakit. Wow, nggak kebayang saudara. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia di depan kakinya. Orang ini sudah desperate saudara, sudah putus asa. Nampak Yesus langsung, dia lihat Yesus langsung tersungkur. Minta tolong dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Kalau sudah seperti ini, apapun dilakukan saudara. Dia takut saudara. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru. Wow, saudara. Tadi masih sakit parah. Sekarang berita yang datang adalah anaknya sudah meninggal, nggak ada pengharapan lagi. Ada hal yang unik yang Yesus lakukan saudara. Apa yang Yesus lakukan di sini? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Kadang-kadang kita perlu lakukan ini saudara. Atau hal-hal terus datang, yang hal-hal buruk terus masuk, berita-berita buruk terus masuk saudara. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan saudara? Jangan hiraukan, jangan terlalu dengarkan. Ya, kalau hari-hari ini kita selalu masukkan ke telinga kita hal-hal berita-berita buruk saudara, saatnya hentikan itu saudara. Jangan hiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut. Percaya saja. Jangan takut saudara. Murid-murid mereka yang dekat dengan Yesus, mereka pun mengalami ketakutan. Ya, waktu mereka lihat guru mereka sendiri, orang yang bersama-sama dengan mereka setiap hari, mereka kira itu hantu saudara. Bayangkan. Kalau orang sudah takut saudara, jadi aneh-aneh saudara. Ya, Tuhan yang berjalan di atas air dibilang hantu. Ya, jadi kalau saudara ada yang takut takut hantu. Murid-murid ternyata zaman dulu juga sudah takut saudara, jadi jangan nonton film horor ya saudara. Saya nggak ngerti kenapa ada orang-orang yang takut sama hantu tapi suka nonton film horor saudara, aneh sebenarnya. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak, ya lucu saudara. Kalau kita lihat sekarang sih lucu saudara, waktu mereka ngalamin nggak lucu. Mereka pasti ketakutan. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jangan takut. Amin saudara.
Dengarkan perkataan ini saudara dan biarkan itu masuk ke dalam hati kita. Perkataan Yesus bagi murid-muridnya waktu itu menjadi bagian kita hari ini. Perkataan Yesus buat kita hari ini, jangan takut saudara. Ada kisah yang menarik saudara. Bagaimana cara kita melihat akan mempengaruhi sikap kita terhadap situasi itu saudara. Apakah kita menjadi takut atau kita menjadi berani. Ya. Ini Elisa dan bujangnya, ya, waktu mereka dikepung tentara Aram. Jadi kisahnya menarik sekali saudara. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada raja, ini Elisa. Raja Israel mengatakan, awas, janganlah lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Gak perlu informan saudara, gak perlu spy, gak perlu dikirim ke sana. Dari jauh saja sudah tahu saudara, bayangkan. Raja Aram lagi rapat di ruangannya, Elisa dapat kabar, posisinya sedang di Israel, ini luar biasa. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali, 2 kali saja. Artinya ini terjadi berulang-ulang. Sampai apa yang terjadi? Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Raja ngamuk saudara. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Jadi Raja Aram ngamuk, dia berpikir pasti ada mata-mata nih di sini. Kok bisa seperti itu berulang-ulang terjadi? Ya. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Saudara, kuasa Tuhan itu luar biasa. Amin saudara. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar menangkap satu orang saudara. Satu orang yang bukan tentara, dikirim tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Mau cari satu orang, satu kota dikepung saudara. Gak bisa kemana-mana. Ya, situasinya mencekam pasti waktu itu. Ya, saya suka nonton film action, film-film perang seperti itu saudara. Wow, kalau sudah dalam posisi seperti itu seram sekali saudara. Ya, zaman-zaman dulu itu peperangan mereka ngeri. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Bayangkan saudara, satu kota, kita keluar pintu rumah, kita bisa melihat mereka sekeliling kota itu. Berarti banyak sekali yang dikirim waktu itu. Beribu-ribu, mungkin puluhan ribu tentara yang dikirim saudara. Ya. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Takut pasti saudara. Tentara sebegitu banyak yang mengelilingi kota. Tapi apa yang Elisa katakan? Jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bujangnya cuma melihat tentara yang sedang mengepung mereka. Tapi Elisa melihat hal yang lain. Karena itu dia bisa berkata, jangan takut. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, waktu kita melihat masalah di sekeliling kita, menakutkan kadang-kadang saudara, membuat kita gentar. Kita takut karena kita tidak bisa melihat ini saudara. Kalau kita bisa melihat betapa Tuhan melindungi kita, betapa ada malaikat Tuhan yang menjagai kita saudara, menyertai kita. Kita juga bisa berkata seperti Elisa, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lebih banyak yang menyertai kita daripada masalah yang menghadapi kita saudara. Karena kita bisa dengan berani menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang menang saudara.
Bukan sebagai orang-orang yang kalah dalam kehidupan kita. Change the way you see things and the things you see will change. Ubah cara kita melihat sesuatu dan sesuatu itu akan, yang kita lihat itu akan berubah, saudara. Hal yang sama tentara, mereka melihat hal yang sama tetapi Elisa melihat sesuatu yang berbeda, saudara. Memang ada banyak tentara, benar saudara, tentara itu ada di sana, tetapi ada tentara yang lebih besar yang datang untuk melindungi Elisa. Luar biasa, saudara. Kenapa hari ini kita tidak perlu takut, saudara? Kenapa kita berkata berkali-kali jangan takut? Karena Yesus dia mengalami ketakutan, saudara. Sebelum dia mati di kayu salib. Dalam posisi sebagai manusia, dia bisa merasakan sakit, saudara. Waktu dia dicambuk, dia rasakan sakit. Waktu dia dipaku tangan dan kakinya, saudara, dia rasakan sakit, saudara. Dia bisa tahu apa yang terjadi karena dia Tuhan 100%. Dia bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Kadang-kala Tuhan tidak izinkan kita lihat itu, saudara, ke depan. Karena kalau kita lihat duluan mungkin kita juga sudah ketakutan, saudara. Kalau dari dulu kita mudah, Tuhan sudah kasih tahu nih loh permasalahan yang akan kamu hadapi seumur hidup kamu. Kita nyerah waktu itu sudah, saudara, percayalah, saudara. Karena itu bagusnya kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Amin, saudara. Apa yang terjadi sama Tuhan Yesus? Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini cuma terjadi ketika orang benar-benar dalam ketakutan yang intens, saudara. Sampai pembuluh darahnya itu bisa pecah. Keringatnya itu bercampur dengan darah, saudara. Dia mengalami ini untuk kita. Dan ketika dia mati bagi kita, dia menang bagi kita, saudara. Kita mengambil posisi kemenangannya itu. Dia alamin ini supaya hari-hari ini kita gak perlu takut dalam hidup lagi, saudara. Karena ada dia yang menang bagi kita. Amin, saudara. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Kenapa kita gak perlu takut? Kita mengatakan, dalam kasih yang sempurna itu, saudara, gak ada ketakutan. Karena kasih yang sempurna itu, kasih sempurna itu apa, saudara? Melenyapkan ketakutan. Ketika kita terima, kasih siapa yang sempurna itu bukan kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang sempurna itu adalah kasih Tuhan bagi kita, saudara. Kenapa hari ini kita bisa berkata, aku tidak takut, karena kita terima kasih sempurna itu dari Tuhan. Kasih yang berkata seperti ini, tidak peduli apapun yang kau lakukan, aku tetap mengasihi engkau. Tidak peduli betapapun engkau jatuh, engkau tetap diterima, engkau tetap dikasihi. Kasih yang seperti inilah yang membuat kita berani untuk datang kepada Tuhan. Kasih yang seperti inilah yang membuat kita berani untuk hidup, saudara, menghadapi tantangan kehidupan kita. Kasih yang sempurna yang Tuhan beri bagi kita. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Simple. Terima kasih itu. Percayai kasih itu. Saudara, kadang-kadang waktu kita jatuh, waktu kita sedang merasa kita jauh dari Tuhan, kita kadang-kala gak berani, saudara. Ya, sampai kita mengatakan apa? Datang tuh dengan penuh keberanian karena darah anak domba. Datang ke tatah Tuhan dengan penuh keberanian. Kenapa perlu firman itu? Karena banyak orang takut datang menghadap Tuhan, saudara. Mereka berpikir Tuhan sedang marah. Dulu saya berpikir seperti itu, saudara. Waktu saya sedang jatuh, saya merasa saya jauh dari Tuhan. Saya takut, saudara. Rasanya Tuhan lagi marah nih sama saya. Tuhan gak mau lihat. Kita berpikir Tuhan itu seperti manusia ya. Kalau lagi marah gak mau lihat, gak mau ngomongan, saudara. Ada yang seperti itu, saudara, di rumah? Tuhan gak seperti itu, saudara. Amin. Ada kasih yang sempurna. Kasihnya gak pakai kayak kita mut-mutan, saudara, nggak ada sebentar sayang, sebentar nggak seperti itu. Sekali Tuhan bilang dia sayang sama kita, sekali Tuhan bilang dia mengasihi kita, itu tetap sampai selama-lamanya, saudara. Amin, saudara. Terima kasih itu, sehingga kita bisa berkata, aku tidak takut. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saya undang pemain musik, worship leader. Hari ini pesan buat kita simple, saudara. Jangan takut.
Waktu bujang Elia melihat begitu banyak tentara yang mengelilingi mereka. Dia takut, saudara. Karena dia tidak melihat siapa yang ada bersama-sama dengan mereka. Kalau hari-hari ini kita takut, saudara, jangan-jangan kita lupa siapa yang beserta dengan kita. Yesus itu disebut Immanuel, God with us. Tuhan beserta dengan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan beserta dengan kita. Amin, saudara. Biar hari ini kita menjadi orang-orang yang berani. Waktu iblis datang mengaum-ngaum, ya, berusaha menunjukkan taringnya kepada kita, membuat kita takut, saudara. Ingatlah Yesus sudah mati dan menang bagi kita. Dia menghadapi ketakutan itu dan dia keluar dari itu, saudara. Dia berkata kepada Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi. Dan dia mati di kayu salib bagi setiap kita. Amin, saudara. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau yang meneguhkan setiap kami. Engkau sumber pertolongan kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku. Engkau yang pegang tangan kami, Tuhan. Engkau yang tolong kami. Yesus memberiku kemenangan.
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus mengangkatku dengan tangan kanan. Kami percaya Tuhan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kalau hari-hari ini kau sedang bergumul dalam satu ketakutan, sakit penyakit, suami, istri, atau anak, keuangan, atau masalah apapun itu. Kalau engkau hari-hari ini bertanya-tanya, apakah engkau bisa menang melalui semuanya ini? Lihatlah apa yang Elisa lihat. Sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang datang menghadapi kita. Ada Yesus Immanuel yang menyertai engkau. Ada Tuhan yang memberi kasih yang sempurna bagi engkau. Ketika kau terima kasih yang sempurna itu, tidak ada ketakutan lagi. Engkau hidup dalam satu kebebasan. Engkau hidup dalam satu kemerdekaan. Thank you Jesus. Kami berdoa Tuhan buat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Ketika iblis berusaha membuat kami takut, kami percaya janji firman Tuhan bagi setiap kami. Ketika Engkau berkata kepada murid-murid-Mu Tuhan, jangan takut. Hari ini kami terima perkataan-Mu Tuhan bagi hidup kami. Jangan takut. Kami percaya Tuhan janji firman-Mu buat setiap kami. Kami akan menjadi orang-orang yang menang dalam hidup. Kami bersyukur kami akan jalani tahun ini dengan satu keberanian yang daripada-Mu. Karena Tuhan yang beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semua, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih buat Rudi. Buat pagi hari ini kami juga menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Mungkin ada yang baru pertama kali. Boleh silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita sambut teman-teman kita. Ada yang lain lagi? Kalau nggak ada, boleh kita mendengarkan beberapa pesan multimedia. Audio Jungle. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu 29 Januari 2022 jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini dan Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini yang indah ini ya Tuhan, di mana kami bisa datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan ya Bapa. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Dan juga pesan Tuhan di pagi hari ini supaya kami tidak takut. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara apapun yang kami hadapi. Baik sakit penyakit, bahkan di dalam sisi keuangan, dalam masalah apapun juga kami percaya di dalam Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar kepada kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati saudara kami Rudi Tuhan, istri dan anak-anaknya juga Tuhan berkati ya Bapa. Tuhan pakai Rudi lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan juga berkati kami. Apapun pekerjaan kami dan usaha kami, Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap keluarga-keluarga yang hadir di pagi hari ini, bahkan yang ada di rumah, biarlah setiap kami juga menikmati damai-Mu, sukacita-Mu ya Tuhan. Kami terus mengalami Engkau di hari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap persembahan yang telah dikumpulkan Tuhan, Tuhan terus memberkati tangan-tangan yang telah memberi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan juga sementara kami akan pulang, biarlah kita mengangkat tangan kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat sama-sama katakan, amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.